Bab 1609. Nana pergi. Kehormatan ibu meningkat karena status anak. Tetapi semua orang belum pernah mendengar jika kehormatan ayah dapat meningkat karena status anak. Akhirnya mereka hari ini bisa melihatnya. Dia adalah Nathan Clark. Semua wanita dalam keluarganya akan menjadi master. Di masa depan akan menjadi orang-orang tinggi di Neselandia bahkan seluruh dunia. Tapi Nathan bukan siapa-siapa. Mengandalkan perlindungan dari para wanita. Seketika menjadi lelucon terbesar. Semua orang memandangnya dengan tatapan mengejek. Sebenarnya dalam kehidupan orang biasa, ini juga merupakan penghinaan besar bagi seorang pria. Setiap pria yang mendengar ucapan mereka pasti akan mengamuk. Ketika semua orang melihat Nathan yang berekspresi suram dan sedih, mereka mengira itu adalah tanda ketidakberdayaan. Mereka tidak tahu sebenarnya Nathan sama sekali tidak memandang Zamaris. Hari berikutnya, Zamaris hendak membawa Nana pergi. Sebelum pergi, Nathan diam-diam memberikan sesuatu kepada Nana. Nana anak baik. Jika kamu mengalami bahaya, gunakan benda ini. Ayah akan segera muncul di hadapanmu. Ingat, Nana memegang benda itu dengan erat dan mengangguk dengan keras. Mengingat semua kata-kata Nathan, Nana sangat patuh dan pintar. Tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika saat berpisah, dia tidak menangis sama sekali. Zamaris, aku peringatkan kalian. Jika putriku menderita, aku Nathan Clark akan menghancurkan Zamaris. Demi Tuhan, aku Nathan Clark akan melakukan apa yang aku katakan. Nana adalah buah hati kesayangan Nathan. Dia tidak akan pernah membiarkan Nana dianiaya. Meskipun Kirana tidak berbicara, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia juga tidak ingin Nana teraniaya. Hahaha. Tapi begitu Nathan mengatakan ini, semua orang tertawa. Belum pernah mendengar ada orang yang berani mengancam sekelompok master maha tinggi. Apalagi mereka Zamaris. Masih ingin menghancurkan Zamaris. Sangat lucu. Maka setidaknya dia harus menjadi master maha tinggi jagat 6 untuk berani mengatakan hal itu. Tapi keberadaan master maha tinggi jagat 6 bagai rambut di belah 7. Jelas tidak bisa dilakukan Nathan yang hanya orang biasa. Omongannya sungguh besar sekali. Orang-orang Zamaris hanya menganggap ini sebagai lelucon. Karena sebelum perjanjian para dewa, tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata sombong untuk menghancurkan Zamaris. Nana adalah leluhur kecil. Semuanya menganggapnya anak kesayangan. Bagaimana dia mungkin dianiaya? Siapa yang berani menindasnya akan kubunuh. Tetua kedua mencibir. Pada akhirnya, Nana dibawa pergi. Namun, Zamaris meninggalkan banyak keuntungan bagi Nathan dan keluarganya. Bukan hanya untuk melindungi mereka, juga memberi banyak obat sakti. Obat sakti ini jauh lebih hebat dari milik 4 wangsa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa obat sakti ini pasti dapat meningkatkan fisik seseorang. Memperbaiki dan meningkatkan tubuh manusia semaksimal mungkin. Apalagi hanya untuk memperpanjang umur. Awalnya, obat-obatan dan teknik bela diri diberikan untuk keluarga Nathan. Tapi begitu barang-barang diletakkan, semua direbut oleh keluarga Andersen dan Wangsa Suidan. Kirana, kamu sudah menjadi murid Zamaris. Kamu bisa mendapatkan apapun. Kamu tidak akan memerlukan barang-barang ini. Dan kamu, Nathan Clark hanya orang biasa. Meridian bela dirimu telah dihapuskan. Kamu tidak memerlukan barang ini. Sama seperti talenta Nana, akan sia-sia di tanganmu. Dengan begitu, keluarga Nathan tidak mendapatkan barang apapun. Kalau begitu kalian setidaknya berikan sedikit untuk ibuku. Kirana kesal dan ingin mengambilnya untuk Claudia. Dia seorang wanita tua cukup hanya berolahraga saja. Apa dia ingin berlatih bela diri? Sadi dan Matteo juga mengambil sisanya. Keduanya juga berlatih bela diri. Melihat wajah muram Nathan, Kirana merasa sedih. Bab 1610. Memulihkan meridian bela diri Nathan. Sekarang semua orang di sekitarnya dapat berlatih bela diri. Bahkan Sadi dan yang lain berkoar-koar akan menjadi master maha tinggi. Tapi mantan pahlawan hebat, dewa perang yang tak terkalahkan, telah kehilangan meridian bela dirinya. Seumur hidup tidak bisa berlatih bela diri lagi. Orang yang dulunya hanya anjing di depannya, sekarang memamerkan diri. Mereka bahkan ingin memukul Nathan. Nathan hanya bisa mengepalkan tangan dan menyaksikan tanpa daya. Ini adalah luka dan pukulan batin.
Apalagi bagi Adipati Agung. Kesenjangan dan tekanannya sungguh sulit dipikul. Cukup untuk menghancurkan psikis seseorang. Jangan dipedulikan. Kamu tetap pahlawan hebat di hatiku. Apa salahnya aku dan anak itu melindungimu? Kirana menghiburnya. Aku hanya khawatir Nana tidak bahagia. Jika dia tidak bahagia, aku akan segera menjemputnya. Alasan kemurungan Nathan adalah karena Nana pergi. Rasanya seperti langit runtuh. Merasa tidak nyaman melakukan apapun. Begitu juga dengan Kirana. Tenang saja. Nana tidak akan menderita. Aku khawatir jika kamu dan ibu tidak mendapat sebagian obat sakti dan teknik latihan. Kamu akan marah dan berdebat dengan mereka. Kirana paling takut akan hal ini. Nathan mengibaskan tangannya. Tidak perlu. Kamu dan ibu bisa berlatih denganku. Lebih efektif daripada obat sakti. Nathan tidak memedulikan barang-barang yang ditinggalkan oleh Zamaris. Itu tidak berguna baginya. Saat ini, latihan yang diberikan Nathan untuk ibunya masih sama dengan teknik tinju yang mirip dengan Tai Chi. Tidak ada yang tahu bahwa teknik latihan ini mampu melawan langit. Pedoman dari rangkaian latihan ini adalah untuk berintegrasi dengan langit, bumi, dan alam. Dilatih secara mendalam kekuatannya akan menakutkan. Lebih hebat dari obat mujarab apapun. Berikutnya, kehidupan berjalan seperti biasa. Hanya saja Nana tidak ada. Setiap orang selalu merasa kosong. Selama periode ini, dunia luar telah banyak berubah. Lingkaran atas secara bertahap menerima munculnya Master Mahatinggi. Bahkan banyak orang awam mengetahui konsep Master Mahatinggi. Orang-orang ini seperti dewa dalam buku cerita. Memiliki kemampuan ajaib. Master Mahatinggi tidak hanya memiliki bela diri dan sejenisnya. Ada juga beberapa master sihir. Contohnya ada beberapa master Feng Shui. Memiliki kemampuan untuk mengubah takdir. Terutama para master tertinggi yang bisa melakukan segalanya. Mereka juga termasuk Master Mahatinggi. Namun, setelah Master Mahatinggi memasuki dunia biasa, tidak berjalan seperti yang dibayangkan dan direncanakan prajurit Fradron. Yang akan dalam sekejap menyebabkan bahaya pada dunia ini. Sebaliknya mereka tenang, hampir sulit untuk melacak pergerakan mereka. Hanya tahu bahwa mereka mencari bibit jenius untuk dilatih. Sejak kemunculan awal belum ada aksi besar. Bahkan di negara luar juga seperti itu. Kelompok Master Mahatinggi ini telah dibatasi selama bertahun-tahun. Tidak mungkin selama ini mereka diam saja. Apa yang mereka rencanakan? Semakin begini, semakin kita harus waspada. Neslandia jelas merupakan pusat api. Seluruh prajurit Fradron mulai menebak-nebak. Tapi ini memberi kita lebih banyak waktu untuk lebih aktif menyiapkan semuanya. Ini adalah berkah. Selanjutnya, kami akan secara aktif mencari beberapa Master Mahatinggi dan membujuk mereka untuk bergabung dengan pasukan Neslandia. Untuk berbakti pada negara bersejarah panjang ini. Oh ya, apa ada berita tentang pemulihan meridian bela diri Nathan? Ini adalah masalah yang menjadi perhatian semua orang. Jika Nathan bisa cepat pulih, kekuatan Neslandia akan semakin kuat. Kita telah menemukan sosok yang dapat memulihkan meridian bela diri Nathan. Tidak bisa dibilang bersambung.